menghina dan mencemarkan nama baik. Nih, kawan saya adalah seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita bahwa ada seseorang yang naik ke atas pohon kelapa. Dan dari atas pohon kelapa, dia mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya jelas. Warga gempar. Mereka berbondong-bondong untuk menemuinya. Mereka mencaci, memaki, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Mereka berteriak, "Hoi, dasar kafir! Sini kamu, turun sekarang juga!" Begitulah para warga meneriakinya. Macam mana pula kau ini, ha? Tak ada otak kah? Kau azan subuh jam 10 pagi, kau kafir kah? Tapi tenang, orang itu menjawab, "Siapa yang kafir? Aku. Kamu bilang aku kafir? Aku udah azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tapi tak ada satupun dari kalian yang datang. Sementara aku azan subuh jam 10 pagi, kalian malah berbondong-bondong kemari. Jadi, siapa yang gak taat agama? Siapa yang kafir dan siapa yang aneh? Orang kok gemar bertengkar hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Zaman sekarang orang lebih senang bertengkar dan membilang orang lain adalah kafir. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Tapi kalau orang zaman sekarang bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Begitulah pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Makanya zaman sekarang ini udah susah membuat orang lain tertawa. Saya menjadi badut karena dulu bapak saya adalah seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren. Seorang anak adalah penerus orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi presiden ya, anaknya pengen toh jadi presiden. Enggak. Paling anaknya ya nyalon jadi gubernur. Kalau enggak ya nyalon jadi wali kota. Udah. Nanti saya di penjara. Nih, bapak saya dulu adalah badut. Kata bapak saya, menjadi badut itu mudah, gampang, penghasilannya pun lumayan. Bapak saya dulu sering diundang ke sana kemari karena dianggap bisa menghibur. Badut dan pelawak dulu masih dianggap lucu. Nah, kalau sekarang pelawak aja kalah lucu sama politikus.
spesial buat kamu. Dengerin ya. Sayang, apa kowe krungu cerita atiku cuma sampai situ saja. Yang lain gak hafal. Yang dateng pacar saya. Ganteng kan? Namanya Mas Justin, kayak bule-bule. Mas Justin ini ganteng banget. Jangan keterusan lihat ya, itu punya saya. Cari sendiri. Ada yang ngejek. Saya ini badut, tapi juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar ganteng seperti Mas Justin. Mas Justin, makasih loh udah mau menemui saya. Katanya Mas Justin udah punya pacar yang lebih cantik, lebih kaya. Tapi apapun itu, aku tetap sayang sama Mas Justin. Karena udah lama gak ketemu. Boleh kan saya cium? Boleh kan saya peluk? Aduh. Loh. Mas Justin? Mas Justin kok hilang? Ternyata cuma hayalan saya saja. Gak ada Mas Justin. Saya ini bernasib sial. Udah jadi badut, jomblo lagi. Badut jomblo. Wes. Ngene iki nasibku ambiar. Ambiar tenan. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Untuk Kenapa? Kenapa saya menjadi badut yang sial? yang menyatakan terlarut Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Emang ada yang aneh dengan saya? Oh, ini toh. Sekarang aku udah berpenampilan yang bagus dan necis seperti ini. Tapi meskipun begini, saya tetaplah seorang badut. Dan sudah saya katakan bahwa saya ini sial. Tapi nasib selalu punya kejutan-kejutan yang gak pernah saya duga. Jadi waktu itu saya diundang ke acara kampanye partai. Di sana saya menghibur orang-orang. Tapi menurut saya penampilan saya saat itu gak lucu sama
sekali biasa saja. Tapi entah kenapa, semua orang yang ada di sana tertawa melihat saya. Padahal saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini kepada mereka. Mereka tertawa. Dan saya hanya berdiri diam seperti ini. Mereka pun malah tertawa terbahak-bahak. Tapi mereka hanya senang melihat tingkah saya yang begitu konyol dan bodoh. Dan setelah itu, ketua partai mendatangi saya. Dia berkata bahwa saya adalah orang yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dia bilang kepada saya, menjadi seorang pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Demokrasi membuat pemimpin tidak lantaran harus cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Dan kamu, saya melihat bakat itu di diri kamu. Kamu bisa menghibur orang, kamu bisa berbohong kepada orang-orang. Yang penting, kamu tetap disukai banyak orang dan dipercaya. Kamulah orang yang bisa menjadi pemimpin. Dan partai membutuhkan orang seperti kamu. Lalu, saya didandani necis seperti ini, keren seperti ini. Dan saya diikutkan pilkada. Padahal saya nggak tahu apa arti dari pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkabe. Kata orang sih, pilkabe itu jangan coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Lalu saya bilang bahwa saya tidak punya ijazah. Namun mereka berkata kepada saya, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Ini membuat saya bingung. Dan yang lebih anehnya, lebih sialnya, saya menang pilkada. Saya ini benar-benar bingung, harus senang atau harus sedih. Karena mereka memilih saya. Hanya karena mereka menganggap saya ini bisa menghibur mereka. Dulu saat saya menjadi badut, nggak satu pun dari mereka yang bisa saya buat tertawa. Sedangkan saat saya menjadi pemimpin, udah beribu-ribu kali, beratus-ratus orang yang bisa membuat tertawa hanya karena lelucon saya. Udah saya bilang, nasib saya ini sial. Udah saya bilang, nasib saya ini sial.